Bagaimana jika seorang jenderal sepulang dari dinas militer malah terkena razia ilegal? Oknum polisi tersebut berbuat kasar kepada jenderal. Dengan murka jenderal, langsung menghajar para oknum polisi tersebut lalu mengikat mereka dengan tali dan menyeret menggunakan panser. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pagi itu, udara masih sejuk dan langit perlahan menyingsingkan warna-warna pastel ketika Jenderal Santoso mengemudikan jeep tuanya melewati jalan yang terbungkus kabut. Suasana di sekitar begitu hening, hanya terdengar dentingan mesin mobil yang menembus keheningan pagi. Pepohonan yang berdiri tegak di sepanjang jalan tampak seperti siluet hitam raksasa. Jenderal yang baru saja menyelesaikan tugas dinas militer di luar kota merasa lelah, namun pikirannya tenang, membayangkan rumah yang akan segera ia masuki. Mobil tua itu melaju dengan stabil di jalanan sepi yang biasanya jarang dilewati kendaraan. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, hanya kedamaian yang mengiringi perjalanan pagi hari itu. Namun, dalam sekejap, kedamaian itu terkoyak oleh sebuah kejadian tak terduga yang akan mengubah arah perjalanan ini selamanya. Tiba-tiba, di depan Jenderal Santoso muncul sebuah barisan polisi yang berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan seolah meminta setiap kendaraan yang lewat untuk berhenti. Beberapa petugas lain tampak berdiri di samping, tampaknya memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Jenderal Santoso memperlambat laju jeepnya, merasakan ada yang aneh dengan situasi ini. Di pagi hari yang seharusnya tenang, razia seperti ini terasa tidak pada tempatnya. Ia menurunkan kaca mobilnya, mengamati sekeliling dengan mata yang tajam. Ketika salah satu polisi mendekat, ia bertanya dengan suara yang dalam dan penuh kewibawaan. "Ada apa ini? Kenapa razia di tempat seperti ini?" Kalimatnya terdengar tenang, namun matanya penuh kecurigaan. Ini bukan razia biasa, dan Jenderal Santoso bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia bersiap untuk menghadapinya. Polisi yang paling dekat dengan mobil Jenderal Santoso, seorang pria muda dengan wajah penuh kesombongan, mengangkat tangan dan memerintah, "Keluar, Pak. Kami perlu memeriksa kendaraan Anda." Nadanya keras dan penuh paksaan, seperti seseorang yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Jenderal Santoso mengerutkan kening, memperhatikan setiap gerakan polisi tersebut dengan seksama. Tatapan matanya tajam, seolah menilai siapa yang sedang berbicara padanya. "Kalian tidak punya wewenang untuk melakukan razia ilegal seperti ini," jawabnya dengan tenang. Namun ada ketegasan dalam setiap kata yang diucapkan. Wajah polisi muda itu sejenak tampak ragu, namun tak lama ia kembali tersenyum sinis, jelas menunjukkan sikap yang tidak menghormati otoritas Jenderal Santoso. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ia melangkah lebih dekat dan semakin memperlihatkan rasa tidak sopan yang semakin jelas. Polisi itu tidak peduli dengan kata-kata Jenderal Santoso yang tenang namun penuh makna. Tanpa peringatan lebih lanjut, dengan gerakan kasar, ia membuka pintu mobil jeep tua itu dan langsung menarik tubuh jenderal keluar. "Keluar sekarang!" teriaknya dengan nada yang semakin tinggi, penuh ancaman. Jenderal Santoso, yang awalnya hanya merasa bingung, kini bisa merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Namun ia tetap tidak kehilangan kewarasannya. Dengan tenang, ia menginjakkan kaki di luar mobil, tetap menjaga sikap yang penuh wibawa meskipun suasana semakin panas. Wajahnya tidak menampakkan ketakutan sedikit pun. Dalam hati, Jenderal Santoso merasakan ketegangan yang semakin meluas. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik tindakan ini. Ia merasa tidak ada alasan yang bisa membenarkan perlakuan kasar yang diterimanya. "Berani-beraninya kalian menghentikan saya jenderal!" Suara Jenderal Santoso menggema di udara, pagi yang dingin, penuh kekuatan dan wibawa. Namun, polisi itu hanya tersenyum sinis, pandangannya tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. "Kami tidak peduli siapa Anda," ujarnya, dan senyumannya semakin melebar, seolah ingin mengintimidasi lebih jauh. Dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, polisi itu melayangkan tinju keras tepat ke wajah Jenderal Santoso. Pukulan itu meluncur deras, mengenai pipi kiri jenderal dengan kekuatan penuh. Tubuh jenderal terhuyung mundur, namun ia tetap berdiri tegak, meskipun rasa sakit itu mulai menjalar. Wajah Jenderal Santoso tetap tenang.
Hanya matanya yang memancarkan amarah yang tak terbendung. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia merasakan darahnya mendidih. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia mempersiapkan dirinya untuk balas menyerang. Jenderal Santoso terhuyung sedikit, namun pandangannya tetap tajam dan terfokus pada polisi yang baru saja memukulnya. Rasa sakit yang terhimpun di wajahnya tidak menghalangi kemarahan yang kini meluap dalam dirinya. Setiap detik, amarah itu semakin membara, menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan penuh tenaga. Tanpa memberi kesempatan polisi itu untuk bergerak lebih jauh, ia melepaskan tinjuan yang jauh lebih keras. Pukulan itu meluncur deras, menumbuhkan kekuatan yang membuat polisi tersebut terhuyung mundur. Sebelum ia sempat menyadari, tubuh polisi itu sudah jatuh ke aspal dengan keras, menabrak permukaan jalan dengan suara yang membuat suasana menjadi sunyi. Polisi tersebut terkulai tak mampu bergerak. Tubuhnya terkulai lemas seakan tak berdaya menghadapi serangan dari seorang jenderal. Hanya ada kesunyian setelah ledakan tinjuan itu, dan Jenderal Santoso tetap berdiri dengan penuh kewibawaan, menantang siapapun yang berani mendekat. Melihat temannya terjatuh begitu saja, polisi lainnya yang masih berdiri langsung merasa terpukul dan penuh rasa marah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju Jenderal Santoso, memutuskan untuk membalas dendam atas perlakuan yang diterima rekannya. Polisi itu tidak lagi memperhitungkan bahaya yang ada di hadapannya. Tanpa berbicara, ia melayangkan pukulan cepat ke arah Jenderal Santoso, berharap bisa membalas dendam dan meredakan rasa malu yang terpendam. Namun semua itu berakhir dengan sia-sia. Dengan refleks yang lebih cepat dari kecepatan pikirannya, Jenderal Santoso menghindari pukulan tersebut dengan gerakan yang begitu halus. Dalam sekejap, tubuh polisi itu berada dalam genggamannya. Jenderal Santoso memegang tubuh polisi tersebut dengan kuat, seolah tubuhnya hanya seberat daun yang bisa digenggam. Dalam hitungan detik, tubuh polisi itu terangkat dan tak berdaya di tangan jenderal yang begitu kuat. Polisi itu, yang berusaha melepaskan diri dengan segala tenaga yang tersisa, merasa tubuhnya terkekang dengan sangat kuat. Namun kekuatan Jenderal Santoso jauh melebihi apa yang ia perkirakan. Dalam sekejap mata, Jenderal Santoso mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Dan dengan gerakan yang penuh kekuatan, ia membanting tubuh polisi itu ke aspal. Tubuh polisi tersebut terpelanting keras, menghantam jalanan dengan suara yang cukup mengerikan. Tubuhnya meringis kesakitan, terkulai tak bergerak, seolah segala daya dan tenaga sudah hilang begitu saja. Suasana semakin tegang. Hanya ada suara nafas berat Jenderal Santoso yang terengah-engah, namun matanya masih tajam dan penuh kemarahan. Polisi-polisi yang menyaksikan peristiwa itu terdiam. Mereka bisa merasakan tekanan yang begitu kuat, dan mereka tahu bahwa berhadapan dengan sosok ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Polisi-polisi yang masih berada di tempat kejadian mulai merasa cemas melihat dua rekan mereka yang terkapar di aspal, tak mampu bangkit. Wajah mereka mulai memucat, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Apa yang kita lakukan sekarang? Salah seorang polisi bertanya, suaranya terdengar gemetar. Dia melihat Jenderal Santoso berdiri tegak, penuh dominasi dan kekuatan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Kepercayaan diri mereka seketika runtuh, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di hadapan mereka, kini bukan lagi seorang jenderal yang bisa diancam, melainkan sosok yang jauh lebih kuat dari apa yang mereka perkirakan. Mereka menyadari betul bahwa tindakan mereka kini sudah melewati batas, dan mereka akan segera menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Jenderal Santoso menatap mereka satu persatu dengan penuh kebencian yang tak terucapkan. Di balik tatapan matanya, terdapat keinginan untuk menegakkan keadilan dan mengajarkan mereka pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah tindakan yang memalukan, kata Santoso dengan suara yang penuh wibawa, tetapi ada nada ketegasan yang sangat kuat. Suaranya menggema, seolah ingin mengingatkan mereka bahwa tindakan mereka telah melampaui batas. Kalian akan menghadapi konsekuensi dari tindakan bodoh ini. Lanjutnya dengan nada yang lebih dalam, lebih mengancam. Dengan gerakan cepat,
Ia menarik ponselnya dari saku dan menghubungi pasukannya dengan nada tegas. Segera datang, ada oknum polisi yang harus dibereskan. Perintahnya dengan suara yang sangat jelas. Ia tidak akan membiarkan para oknum ini lolos begitu saja, karena ia tahu keadilan harus ditegakkan, dan tak ada tempat bagi penyalahgunaan kekuasaan di bawah komandonya. Tak lama setelah Jenderal Santoso memberikan perintah melalui ponselnya, suara kendaraan militer mulai terdengar dari kejauhan. Suara bising yang datang dari beberapa truk militer yang mendekat semakin menambah ketegangan yang sudah menggantung di udara. Roda-rodanya menggulung jalanan dengan cepat, menimbulkan debu yang berterbangan di sekitar, seolah menandakan kedatangan kekuatan yang tidak bisa terbendung. Pasukan yang sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya turun dari kendaraan dengan sigap, wajah mereka penuh keseriusan dan kesiapan. Mereka telah dilatih untuk menghadapi segala macam ancaman. Dan kali ini, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah misi untuk menegakkan keadilan. Tanpa banyak bicara, mereka bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Mereka tidak hanya datang sebagai pasukan, tetapi juga sebagai penegak hukum yang akan memastikan bahwa tindakan tidak terpuji para oknum polisi ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Keadaan yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi tegang. Dengan setiap langkah, pasukan jenderal yang semakin mendekat ke pusat ketegangan. Beberapa pasukan Jenderal Santoso yang sudah tiba di lokasi langsung bergegas menghampiri para polisi yang terkapar di aspal. Mereka tidak membuang waktu, bergerak dengan cepat untuk mengikat tangan mereka dengan tali yang kuat, memastikan agar para oknum polisi itu tidak bisa melarikan diri atau melakukan perlawanan lebih lanjut. Kalian akan menghadapi hukuman yang setimpal. Salah satu pasukan jenderal berucap dengan tegas, matanya menatap mereka tanpa rasa iba sedikit pun. Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul langsung ke hati, membuat para polisi yang terikat semakin merasa terperangkap dalam kesalahan mereka. Polisi-polisi yang tersisa hanya bisa berdiri terpaku, tidak berani bergerak, atau mengucapkan sepatah kata pun. Wajah mereka kini penuh ketakutan, dan kepercayaan diri mereka yang semula tinggi kini hilang begitu saja, hancur tak berbekas. Mereka sadar, menghadapi Jenderal Santoso dan pasukannya berarti menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka perkirakan. Mereka sudah kehilangan kontrol, dan kini hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah keramaian itu, seorang polisi yang terlihat lebih terpojok dari yang lain masih mencoba untuk membela dirinya. Ia berdiri dengan posisi tubuh yang canggung, berusaha mencari celah untuk berbicara atau bahkan melarikan diri, meski ia tahu itu hampir mustahil. Namun Jenderal Santoso hanya menatapnya dengan tatapan penuh ancaman yang sangat dalam. Tatapan itu bukan hanya sekedar tatapan biasa, tetapi sebuah peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba menantangnya. Berhenti bicara, kamu sudah terlibat dalam tindakan ilegal ini, suara Jenderal Santoso terdengar rendah, namun sangat jelas dan penuh kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan, seperti sebuah hukum yang akan segera dijatuhkan. Polisi itu hanya bisa terdiam dalam ketakutan yang luar biasa. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya nafas yang terengah-engah dan pandangan yang penuh ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam situasi yang tak bisa dibenarkan lagi. Keadaan di sekitar semakin tegang, dan suasana yang penuh kecemasan kini mencengkeram setiap orang yang ada di sana. Jenderal Santoso berdiri tegap di tengah-tengah kerumunan pasukannya, memancarkan aura kekuatan yang begitu kuat. Sementara itu, pasukannya bekerja dengan cepat, membawa 2 oknum polisi yang sudah terikat ke kendaraan militer yang menunggu. Tidak ada yang berani menghalangi langkah mereka, karena mereka tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi. Para polisi yang masih tersisa hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan dengan ngeri tindakan yang sedang dilakukan oleh pasukan Jenderal Santoso. Mereka menyadari bahwa ini adalah akibat dari kesalahan besar yang telah mereka buat. Tidak ada ruang untuk perlawanan, dan mereka hanya bisa menyaksikan para oknum mereka dibawa pergi. Keadaan yang semula penuh dengan rasa percaya diri, kini telah berubah menjadi sebuah kekalahan yang pahit, yang mengajarkan mereka bahwa kesewenang-wenangan tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Setelah semuanya selesai, dan para oknum polisi yang terikat telah dibawa ke kendaraan militer, Jenderal Santoso kembali menaiki jeep tuanya dengan tenang. Suasana mulai sedikit mereda,
Namun ketegangan yang sempat menggantung tetap terasa. Pasukannya mengikuti di belakang, menjaga formasi dengan disiplin tinggi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jenderal Santoso menatap dengan tajam kepada para polisi yang masih ada di sana, yang kini sudah mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka. "Ini adalah pengingat bagi kalian," kata Santoso dengan suara yang dalam dan penuh kewibawaan, "bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara kekerasan dan kesewenang-wenangan." Setiap kata yang diucapkannya seolah menjadi penutup yang tegas, mengingatkan mereka bahwa tidak ada tempat untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah mantap, jenderal dan pasukannya melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan para oknum polisi yang kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka tahu, hari ini mereka telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga bagi siapa saja yang berani melangkah di luar batas hukum dan keadilan.